Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azulana Diva dari program studi Ekonomi Syariah 3T. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek menghitung zakat yang akan melanjutkan dari saudara Safir. Berarti di sini saya praktek menghitung zakat mal atau harta. Langsung saja. Jenis-jenis harta yang wajib bayar zakat ada 3. Yang pertama, emas, perak, dan uang. Yang kedua, hewan ternak, kambing, sapi, dan unta. Dan yang ketiga, hasil pertanian dan perkebunan. Jenis-jenis harta tersebut berkaitan erat dengan jenis zakat serta cara penghitungannya. Menurut para ulama, terdapat 7 jenis zakat, yaitu yang pertama, zakat emas dan perak, yang kedua, zakat ternak, yang ketiga, zakat perdagangan, yang keempat, zakat profesi atau penghasilan, dan yang kelima, zakat barang temuan, yang keenam, zakat hasil tambang, dan yang terakhir, zakat pertanian. Langsung saja ke ilustrasi zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak merupakan jenis zakat yang harus dikeluarkan untuk kepemilikan emas serta perak. Jenis zakat ini memiliki nisab sebesar 85 gram dan ada keharusan haul selama 1 tahun. Ketika memenuhi syarat tersebut, zakat yang harus dikeluarkan nilainya 2,5% dari kepemilikan emas dan perak. Hanya saja ada hal yang harus diperhatikan terkait cara bayar emas dan perak. Tidak semua emas dan perak wajib dizakati. Perhiasan halal seperti anting, gelang, kalung yang terbuat dari emas dan perak dan dipakai oleh seorang wanita tidak wajib dizakati, dengan catatan pemakaiannya tidak melewati batas kewajaran. Bagaimana dengan nisabnya? Diketahui bahwa nisab emas adalah 20 dinar, sementara nisab perak sebesar 200 dirham. Hanya saja, sebagian besar ulama memperhitungkan nisab emas 20 dinar setara dengan 85 gram dan 200 dirham perak setara dengan 595 gram. Cara menghitung zakat emas dan perak. Perhitungan zakat emas dan perak dilakukan ketika memenuhi nisab 85 gram emas murni atau 595 gram perak murni. Nilai zakat sebesar 2,5% dari total emas atau perak yang dimiliki. Misalnya, Vina punya emas sebesar 100 gram, berarti sudah di atas 85 gram. Maka ketika kepemilikan emas itu memenuhi syarat haul, yaitu 1 tahun, maka nominal zakat yang dibayarkan oleh Mbak Vina 100 gram dikali 2,5% sama dengan 2,5 gram emas. Berarti 2,5 gram emas adalah zakat emas yang wajib Mbak Vina keluarkan. Selanjutnya apa? Selanjutnya zakat ternak. Para ulama berpendapat tidak semua hewan ternak masuk dalam jenis harta yang harus dizakati dengan zakat ternak. Hanya ada 3 jenis hewan ternak yang masuk dalam kategori zakat ini, yakni unta, sapi, serta kambing. 3 jenis ternak itu masing-masing memiliki nisab 5 ekor, 30 ekor, serta 40 ekor. Bagaimana dengan peternak unggas seperti bebek, ayam, angsa, serta burung puyuh? Harta ternak seperti ini tidak masuk dalam kategori zakat ternak. Sebagaimana gantinya, para ulama berpendapat bahwa peternak unggas dikenai zakat penghasilan atau profesi. Langsung menghitung zakat ternak. Untuk perhitungan zakat ternak sapi, nisabnya adalah 30 ekor. Perhitungannya secara rinci bisa dilihat di tabel berikut. Di tabel ini, ketika seseorang memiliki 30 sampai 39 ekor sapi, maka jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi tabi atau tabi'ah. Selanjutnya, jika seseorang memiliki 40 sampai 50 ekor sapi, maka jumlah zakat yang dikeluarkannya 1 ekor sapi musinah. Selanjutnya, jika seseorang memiliki 60 ekor sapi, maka jumlah zakat yang dikeluarkan 2 ekor sapi tabi atau tabi'ah.
sampai seterusnya. Catatan, sapi tabi adalah jenis sapi yang berusia 1 tahun. Sementara itu, sapi musinnah merupakan sapi yang telah berusia 2 tahun. Selanjutnya, untuk ternak kambing, nisabnya adalah 40 ekor. Perhitungan rincinya bisa dilihat pada tabel berikut. Ketika seseorang memiliki 40 ekor kambing, maka jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Selanjutnya, ketika seseorang memiliki 120 ekor kambing, maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Sampai selesai. Selanjutnya, zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau perniagaan merupakan zakat yang dikeluarkan untuk berbagai jenis harta yang dipakai untuk aktivitas jual beli. Semua jenis barang yang ditunjukkan untuk keperluan perdagangan dikenai zakat perniagaan ketika sudah memenuhi nisab yang besarnya sama dengan zakat emas dan perak. Jenis zakat ini tidak hanya berlaku bagi pedagang per orang, tapi juga untuk suatu lembaga atau perusahaan. Nisab zakat perdagangan ini sebesar 85 gram emas dengan asumsi harga emas adalah 903.000. Maka jumlah nisab untuk zakat perdagangan yakni jika mencapai senilai 76.755.000, berikutnya nilai tersebut dikalikan dengan 2,5% sesuai dengan tarif zakat. Untuk lebih memudahkan dapat menggunakan formula sebagai berikut. 2,5% dikali aset lancar dikurangi utang jangka pendek. Sebagai contoh, jika aset yang dimiliki senilai Rp 500 juta rupiah dan hutang sebesar 50 juta rupiah dengan asumsi harta 1 gram emas adalah 903.000, maka angka nisabnya sebesar 85 dikali 903.000 atau dikali 76.755.000. Dengan demikian aset mencapai 500 juta rupiah itu sudah memenuhi syarat wajib zakat. Untuk melakukan perhitungan zakat perdagangannya adalah sebagai berikut. Ini 2,5% dikali aset lancar dikurangi utang jangka pendek. Berarti 2,5 dikali 500 juta dikurangi 50 juta. Dengan hasil sebesar 11.250. Jadi, zakat perdagangan yang wajib dibayarkan yakni sebesar 11.250. Selanjutnya, zakat profesi atau penghasilan. Jenis zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan kewajiban bayar zakat yang berasal dari ijtihad para ulama kontemporer. Beberapa ulama yang mengungkapkan kewajiban membayar zakat ini antara lain adalah Syekh Muhammad Abu Zahra, Dr. Yusuf Qadrawi, Syekh Abdul Wahab Khalaf, serta Syekh Abdurrahman Hasan. Untuk zakat profesi atau penghasilan terdapat 3 cara penghitungan yang digunakan, yaitu yang pertama, dikiaskan dengan zakat uang secara penuh, yang kedua, dikiaskan dengan menghitung zakat pertanian sepenuhnya, yang ketiga, kias mirip perhitungan antara zakat uang dan pertanian. Seperti tabel berikut bisa dibaca. Kiasnya ada 3, nisab, zakat uang, jenis zakat pertanian, dan zakat uang dan pertanian. Kias zakat uang nisab yaitu sama dengan zakat emas. Nisabnya 85 gram emas murni, kadar zakat 2,5% haul 1 tahun. Pemotongan, ada pemotongan untuk keperluan dasar dan pembayaran utang, dan seterusnya. Lanjut ke jenis zakat selanjutnya, yaitu zakat barang temuan atau rikas. Harta rikas merupakan harta karun yang berasal dari kaum non-muslimin di zaman dahulu yang terpendam di dalam perut bumi. Selanjutnya, harta ini ditemukan oleh seorang muslim tanpa harus berusaha payah dalam menggalinya. Jenis harta rikas beragam, bisa berupa emas, perak, atau perhiasan. Dalam prakteknya, zakat untuk rikas tidak diperlukan adanya haul ataupun nisab. Dari harta karun yang ditemukan sebanyak 20% diwajibkan untuk dibayarkan sebagai zakat.
Selanjutnya, zakat yang keenam yaitu zakat hasil tambang. Hasil tambang yang didapatkan dari perut bumi, baik yang berupa emas, perak, minyak bumi, tembaga, atau benda lain yang berharga wajib dikenai zakat. Mengenai nisabnya, para ulama mengkiaskan zakat ini dengan zakat emas dan perak, yaitu nisabnya masing-masing 85 gram emas murni dan 595 gram perak murni. Tidak ada penghitungan haul pada zakat hasil tambang, berarti hanya hasil tambang ini jika sudah memenuhi nisab tinggal dikalikan 2,5% saja. Yang terakhir yaitu zakat pertanian. Jenis zakat yang terakhir adalah zakat untuk harta pertanian dan perkebunan. Nisab untuk zakat pertanian besarnya adalah 5 wasok. Ada banyak pendapat terkait konversi dari wasok ke satuan yang lebih familiar di kalangan masyarakat umum. Hanya saja secara umum biasanya 5 wasok oleh para ulama dinilai setara dengan 652,8 kg. Sementara itu untuk besarannya disesuaikan dengan pengairan yang digunakan. Ketika menggunakan air hujan atau sungai, nilainya sebesar 10% dari total panen. Ketika lahan pertanian diairi dengan sarana pengairan, maka nilai zakatnya sebesar 5% dari total hasil panen. Seorang petani, ilustrasinya, seorang petani memiliki sawah seluas 1 hektar yang diairi secara irigasi. Setiap kali panen, sawahnya dapat menghasilkan di atas 2,5 ton gabah atau padi. Biaya yang dia keluarkan untuk pemeliharaan sejak masa pengelolaan sampai masa panen kurang lebih 1 kuintal. Berapakah besaran zakat yang harus ditunaikan jika nisabnya 653 kg? Jawab langsung ke presentasi zakat pada pertanian modal ini adalah 5%, maka penghitungannya hasil panen kotor 2,5 ton yaitu setara dengan 2.500 kg, biaya perawatan senilai 100 kg, dan nito atau berat bersih 2.400 kg, maka zakatnya 2.400 dikali 5% sama dengan 120 kg. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mohon dikoreksi kembali karena di sini kita sama-sama belajar, dan mohon sarannya juga dari teman-teman serta dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.